Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talummu biha sya'si. Allahumma ya qadiyal umur wa ya syafiyas sudur aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Isra ayat 78. Artinya kurang lebih aqimis sholata, dirikanlah sholat, lidulu kisyamsi, ketika pindahnya matahari dari timur menuju ke barat, ila ghasaqil lail, sampai gelap malam tiba, wa qur'an al-fajri, dan dirikanlah waktu Qur'an al-fajri, Qur'an waktu fajar. Lakukan, bacalah Al-Qur'an waktu fajar. Inna Qur'an al-fajri, sesungguhnya bacaan Al-Qur'an di waktu fajar itu kana masyhuda, benar-benar disaksikan oleh seluruh para malaikat pencatat amal. Ayat Al-Quran ini subhanallah, sekali lagi ini ayat kabar gembira buat kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ayat ini diturunkan di dalam hadis Bukhari, di dalam hadis rawahu Muslim, hadis rawahu Tirmidzi, yang dimaksud tidak demikian. Maksudnya liduluki syamsi, detik-detik matahari pindah ke barat, maksudnya waktu zuhur dan asar. Maka bagi umat Islam ketika manjing, ketika masuk waktu zuhur dan asar, harus maghrib asar itu dikerjakan. Kemudian ila ghasaqil lail, sampai matahari tenggelam atau menjelang gelapnya malam. Yang dimaksud ini waktu maghrib dan waktu isya, berarti 4 waktu. Kemudian wa qur'anal fajri, bacalah Al-Quran waktu fajar. Ini keistimewaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Bacaan Al-Quran, inna Quran al-fajri, bacaan Al-Quran yang kamu baca di waktu fajar, kana masyhuda, sesungguhnya disaksikan oleh seluruh malaikat pencatat amal. Subuh ini waktu tersendiri. Subuh ini waktu yang istimewa. Sungguh saya sangat senang mendengar ketika ada masjid, ketika ada tempat, ada gerakan sholat subuh berjamaah, sarapan bersama, sahur bersama di masjid dalam rangka menyongsong sholat fajar atau sholat subuh berjamaah. Ini yang luar biasa. Kenapa sholat subuh ini dikatakan Qur'an al-fajri? Bacaan Al-Quran waktu fajar.
bacaan Al-Quran menjelang fajar, bacaan Al-Quran detik-detik kita memasuki fajar. Maka para ulama yang satu mengatakan waktu itu detik-detik menjelang fajar namanya waktu sahur, waktu begadang, waktu menanti turunnya malaikat. Dan waktu itu pula malaikat yang tugas malam belum pulang, malaikat yang tugas siang sudah datang. Berkumpulnya malaikat pencatat amal yang tugas di malam hari dan yang tugas di siang hari, semuanya menyaksikan kalau ada orang membaca Al-Quran saat-saat itu, baik mengambilnya surat Al-Fatihah, Al-Fatihah juga Al-Quran, baik membaca kalimat thayyibah subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, atau membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau membaca ayat Al-Quran yang manapun, itu disaksikan oleh seluruh para malaikat penjaga malam dan penjaga siang. Maka ketika para malaikat itu melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya malaikati, atatrukuna ibadi?" Hai para malaikatku, bagaimana kau meninggalkan hamba-hambaku di dunia saat ini, sekarang ini? Qalu, maka para malaikat menjawab, kanu yusalluna alaika wa kanu yukabbirunaka wa kanu yasjuduna laka wa kanu yarka'una laka. Ushidukum ya malaikati anni ghafartu lahum. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bertanya kepada para malaikat, apa yang kau lihat setelah kau kembali kepadaku, kata Allah, maka para malaikat menjawab, mereka sedang asik membaca Al-Quranmu wahai Allah, mereka sedang asik melakukan sholat, membaca surat Al-Fatihah, membaca kalimat tasbih subhanallah, membaca kalimat hamdalah alhamdulillah, membaca kalimat thayyibah takbir Allahu akbar, membaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Maka apa kata Allah? Saksikan wahai para malaikatku, sebesar apapun dosa mereka, aku ampuni dosa-dosa mereka. Maka disambung oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dalam satu hari semalam membaca kalimat tasbih, kalimat yang enteng bacaannya, setiap manusia pasti hafal, pasti bisa melakukannya. Kalimatani khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat sangat mudah diucapkan oleh lisan. Siapapun membaca kalimat itu mesti sekali baca, mesti hafal. Khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan. Tetapi dua kalimat ini kalau ditimbang di sisi Allah sungguh sangat berat. Dibanding dengan gunung, dibanding dengan bumi, masih berat dua kalimat ini. Dan kalimat ini paling disenangi oleh Allah, paling disenangi oleh para malaikat. Habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka barang siapa membaca itu satu hari, satu malam, membaca 100 kali
Apa kata Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ghufirat dzunubuhu walau kanat misla zabadil bahr. Dosanya walaupun seperti untuk, seperti buih di lautan, saking banyaknya tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang di dalamnya.